Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya memulai Bismillahirrahmanirrahim karena kullu amrin dibalil la yabluqihi Bismillahirrahmanirrahim bahwa aqsad bimakna qalil barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumil fid-dharain amin. Wa an Muawiyah bin Haidah, dan dari Muawiyah anaknya Haidah radhiyallahu anhu, subhanallah meridainya, qala, berkata Muawiyah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina, apa hak seorang istri alaihi atas suaminya? Qala, bersabda Rasulullah SAW, antura'imaha idza ta'imta, bahwasanya seorang suami harus memberikan istrinya makan apabila suami itu makan. Wa taksuha idza iktasaita, dan dia memberikan pakaian apabila yang menggunakan pakaian. Ini maksudnya itu adalah seorang suami itu harus adil kepada istrinya. Karena di hadis sebelumnya yang dibaca oleh teman kita yang mengatakan fastausu bil nisa, bahwasanya sudah baiklah kalian terhadap kepada seorang perempuan, istri maksudnya. Wala tadribil wajha, dan tidak boleh yang memukul wajahnya. Mengapa kita tidak boleh memukul wajah istri kita? Karena nanti seorang istri itu dia memiliki saraf yang sensitif di mukanya itu. Mengapa dia sensitif? Karena kalau keutamaan seorang perempuan itu adalah keutamaan seorang perempuan itu adalah intinya itu di muka. Di muka itu tempat intinya itu. Jadinya kalau dia bisa dirusak mukanya, makanya itu dia akan semakin emosi. Jadinya dia itu udah bakalan bisa saja dia melawan kepada suaminya. Makanya juga tidak boleh kita memukul mukanya. Dan juga nanti bisa saja kalau dia keluar, kita dilihat mukanya itu ada bau luar, dilihat sama orang lain, jadinya pukul sama orang lain jadinya. Ada istrimu? Sudah ada istrimu? Wala tahjur illa fil baiti, dan janganlah engkau menjaminya kecuali di rumah. Jangan kita jami, maksudnya menjami ini adalah tidak boleh kita tidak sapa dia, tidak boleh kita katakan dia, jadi kita harus sapa kecuali kalau di rumah. Maksudnya itu di rumah itu hanya untuk memberi pelajaran ketika dia berbuat salah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah bapak anak kucing dan Allah meridhoinya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mukminin, paling sempurna seorang mukmin imannya ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisa'ihim, dan yang paling baik kalian mereka adalah mereka yang baik kepada istri mereka. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Riwayatnya Imam Tirmidzi yang berkata hadis hasan sahih. Wa Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, dan dari Iyas anaknya Abdullah anaknya Abu Dzubab radhiyallahu anhu, dan Allah meridhoinya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya tepat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatribu ima Allah, janganlah engkau memukul wahai para pemimpin Allah kepada kaum wanita. Ima Allah ini maksudnya itu para pemimpin Allah. Mengapa? Karena ketika berperang itu yang menjadi pemimpin itu adalah para kaum laki-laki, maka dinamakan ima Allah, para pemimpin maksud perang maksudnya. Pada Abu radhiyallahu anhu, maka lalu datang Umar dan Allah berinya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia berkata, "Jadilah nisa ala azwajihinna, telah berani para wanita itu sekarang atas suami mereka.
Warokhasa fi darbihinna. Maka mendengar itu Rasulullah membolehkan untuk memukulnya. Fatofa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu banyak wanita mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nisa'un katsirun. Wanita perempuan-perempuan yang banyak yaskuna azwajahunna, yang mengadukan perilaku suaminya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad atofa di ali baiti Muhammadin. Sungguh telah mengerumuni, sungguh banyak wanita telah mengerumuni rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nisa'un katsirun, perempuan yang banyak yaskuna azwajahunna, yang mengadukan perilaku suaminya. Laisa ulaika bi khiyarikum, artinya bukanlah mereka para suami yang terbaik di antara kalian. Yaitu maksud ini adalah para suami yang para istri yang mengadukan suaminya itu adalah suaminya itu buruk, tidak termasuk dalam hadis sebelumnya yang mengatakan masalukum khiyarukum li nisa'ihim. Ini itu di suami itu harus baik-baik pada istrinya. Jadi qauluhu da'irna, katakan baginya da'irna telah berani huwa bidal mujamatin, yaitu dengan dal yang bertitik makluhatin yang padakan kum hamzatin, kemudian hamzah maksuratin, jadi ditasabkan kum marokin sakinatin, kemudian roh disebutkan kum manunin ai, kemudian itu juga masuk ai ini kembali kepada makluhatin. Ijarahnya qauluhu, dan juga atofa ay ahato, atofa yaitu ay ahato, maksudnya itu banyak wanita. Wa an Abdullah bin Amr bin As, dan dari Abdullah anaknya Amr anaknya As radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Mengapa ini hanya dikatakan keduanya saja? Karena yang Islam itu hanyalah Abdullah dan Amr. Jadinya As itu kemungkinan dia itu orang kafir, maka tidak dimasukkan dalam radhiyallahu anhum. Ini itu dibuat jadi radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Mami As tidak Islam. Mami As ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dunya mata'un, dunia itu adalah sebuah perhiasan. Wa khiyaru mata'id dunya, wa khairu mata'id dunya, dan baik-baik perhiasan yang ada di dunia al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Perempuan salihah ini dia itu ada tergabung dalam 4 bagian. Ya. Yaitu ada 4 yang kita cari permasalahan ini. Ya, pertama itu adalah perempuan yang cantik. Nah, perempuan yang cantik, kita tuh di dunia ini harus mencari perempuan yang cantik. Mengapa mau kita cari perempuan yang cantik? Karena kalau dia perempuan jelek kemungkinan besar kita bosan di rumah nanti adanya. Kedua itu adalah perempuan yang kaya. Nanti ini cocok buat kalian yang laki-laki yang kiri. Jadinya tuh cari perempuan yang kaya biar bisa digendong pas ngapa-ngapain. Yang ketiga itu adalah perempuan dari keturunannya. Maksudnya keturunannya itu adalah bapaknya itu Islam, baik, nggak boleh ada orang fasik. Pokoknya itu keturunannya itu yang boleh menjadi wali nikah yang baik, nggak boleh ada fasik, nggak boleh kafir, nggak boleh syirik, pokoknya itu nggak boleh yang buruk-buruk. Yaitu wali nikah itu harus dia baik, yang agamanya baik, bagus itu lah pokoknya. Terus yang keempat itu adalah dari segi agamanya. Ini yang paling penting, dari segi agamanya. Kalau kalian nanti itu kemungkinan itu tidak boleh kita bersama perempuan yang orang Muslim. Yang paling penting itulah pada perempuan yang Islam. Tidak boleh kalian tuh nikah sama perempuan yang non Muslim. Kenapa? Karena nggak boleh. Karena itu empat itu adalah
termasuk perempuan yang salihah yang dikatakan di sini khairukum fid dunya al-mar'atu salihah, perempuan yang salihah. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Dari mana bacanya, Bi? Dari mana bacanya? Jadi mana menjawabnya? Genteng. Kamu jawab tadi. Ya. Berarti yang ikut sama Masul ya, siapa namanya? Aldi. Tadi pagi Masul bilang begini, ini foto kerja Samsuri Rubino dia bilang. Ini nara ya. Aku dikumeli foto kerja Samsuri kerja seminar. Ya, jadi panjang lebar tadi jelas sama dia. Alvin kelihatan sudah siap, makanya dia leluasa. Jadi kalau kita siap, kita lebih leluasa. Jadi pertama tadi tentang yang kedua dan ketiga kan tentang bergaul dengan istri. Artinya bergaul itu bukan masalah nguyang ya, jangan. Bergaul itu kita hidup sehari-hari, bagaimana cara baik dengan istri. Dicontohkan di awal tadi bahwa perempuan itu seperti tulang rusuk. Tulang rusuk ya, itu sulit untuk diluruskan. Seandainya pun bisa lurus, ujung-ujungnya akan patah. Menggambarkan bahwa ini jadi pelajarannya ketika ada masalah dengan perempuan, nah itu ibu kita misalnya, bukan hanya istri, ibu adik kita yang perempuan, harus secara hati-hati, jangan dipaksakan diluruskan, karena kalau dipaksa caranya akan menjadi retak, makan putus. Nah, itu. Jadi hubungan ini bukan kita gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah. Allah Ta'ala memberikan kita gambaran, kita ambil. Makanya jangan bayangkan hanya istri saja. Semua perempuan kan, istri intinya perempuan kan, kakak kita yang perempuan misalnya, adik kita perempuan, kakak kita, ibu kita. Nah, karena perempuan itu dia lembut. Nah, sekali kamu marah dia akan sulit, kadang-kadang hilang dari pikirannya cara kamu marah itu. Makanya kita harus hati-hati. Nah, tadi dikatakan tadi Alfi, ada benarnya juga ya, kalau cari istri cari yang cantik. Pada dasarnya perempuan juga begitu. Rata-rata perempuan di dalam lubuk hatinya dia tidak mau orang yang bidang. Dengan secara kita juga yang laki-laki secara umum dari hati kita tidak mau yang jelek. Tapi ketika kita berikhtiar nanti ya tentu kita terima mana yang diberitahu oleh Allah SWT. Perempuan juga begitu, perempuan tidak mau laki-laki yang kore, kedok, ya, tidak mau. Sama kita juga tidak mau. Ada yang mau punya pacar kedok ini? Habis, pasti tidak ada. Nah, kita membayangkan biasanya, dan begini ya, tambahannya. Sekalipun kebetulan misalnya diberikan istri atau pasangan yang jelek, biasanya dalam pandangan kita dia menjadi yang terbaik. Itu membuat orang, coba bayangkan kalau semua orang tidak ingin memiliki istri yang hitam, semua orang tidak ingin memiliki suami yang hitam. Siapa teman yang menikah? Orang-orang Afrika itu. Siapa teman yang menikah? Orang-orang Papua. Kan ada. Jadi tentu di dalam pandangan dia, wajah istrinya, wajah suaminya itu yang terbaik, karena itu merupakan pilihan Allah. Begitupun kita. Nah,
nanti ketika sudah berpasangan, pasti yang utama dalam pandangan kita adalah hal-hal yang baik yang ada dalam dirinya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bagaimanapun orang itu kelihatan cantik, bagaimanapun kelihatan kaya, bagaimanapun keturunannya bagus. Bahkan jangan heran, jangan aneh ya. Kadang-kadang malah orang yang keturunan kaya raya, atau dia keturunan tuan guru, boleh jadi kadang-kadang dia agak manja, atau kadang sulit, modern. Nah, jadi semua manusia punya kelebihan dan kekurangan, tapi ada kelebihan. Turunnya nanti tadi dia lebih alim kadang. Nah, itu ya. Jadi semua ada kelebihannya. Misalnya orang yang sudah biasa, orang yang miskin, sudah biasa hidup susah, sudah biasa susah kerja, dari sejak dia, kalau bahasanya kita dari dedera. Begitu dia menikah, dia tidak susah untuk diajak hidup susah, karena dia sudah biasa susah. Dia tidak banyak tuntutan, itu kelebihannya. Nah, jadi semua ya, karena memang Allah sengaja menciptakan orang itu berbeda-beda, itu untuk jadi pelajaran untuk kita. Bahkan sering diucapkan sama guru kita bahwa ini penting ya, yang menjadi media kita akan masuk surga, atau yang boleh jadi menjadi media orang itu masuk neraka, adalah orang di sekitar kita. Bapak kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, saudara kita, seperti tadi itu, sahabat kita, itu akan menjadi media. Itu media. Bisa jadi Allah peralat dia untuk menjadi orang yang akan menjerumuskan ke neraka, dan mudah-mudahan naudzubillah yang neraka itu akan memasukkan kita ke surga. Bagaimana caranya? Kalau kita sudah baik dengan bapak, ibu, saudara kita, baik cara kita bergaul dengan tetangga, ini yang di sekitar kita itu menjadi media. Insya Allah Allah masuk kita surga. Sebaliknya, kalau kita tidak baik, berarti orang itu dijadikan Allah menjadi media untuk dia masuk neraka. Maka itu sudah sangat berkaitan erat dengan orang-orang yang hidup di sekitar kita, terutama sahabat kita. Kalau di pondok kan ini semua saudara. Maka di dalam Wasoil Aba itu pembahasannya apa? Saudaramu saja, tidak ada bilang sahabat. Ikhwani rata-rata bilang saudara, karena memang kita bersaudara. Karena saudara sepondok dan saudara se-Islam sama Islam. Ya, untuk yang berikutnya